Gawat, Prabowo mundur. Ajudan Prabowo ingatkan soal hancur lebur. Partai Gerindra dan pemimpinnya Prabowo Subianto kini telah disorot habis-habisan usai Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo yang merupakan anak buah kesayangan Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, adik Prabowo yang tak terima, kini ajudan pribadi Prabowo, Rizky Irmansyah, mengunggah foto di Instagramnya disertai dengan keterangan yang penuh metafora. Di dalam foto itu, ia terlihat bersama Prabowo Subianto dan sejumlah orang di dekat sebuah mobil. Pada keterangannya, ia menyinggung soal hukum alam, termasuk siklus perputaran bumi menghadap matahari dan siktasis yang cukup berantakan. Semisal pada penulisan preposisi kata di yang harusnya dipisah, ia tulis serangkai dengan kata setelahnya. Matahari itu akan bersinar tepat pada waktunya, pun akan meredupkan cahaya juga di waktu yang tepat. Tenggelam, tak nampak, terbenam pada sela-sela samudera, tulisnya. Tidak diketahui secara pasti metafora itu dimaksudkan untuk mengungkapkan apa. Namun, diduga berkaitan dengan kasus yang menerpa kubu Gerindra. Tapi, jangan lupa bahwa esok cahaya itu akan kembali bersinar, terang, memberikan energi dan kehidupan kepada jagat. Bersinar, redup kembali, bersinar. Itu hukum alam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan takut, karena semua ada waktunya, semua ada masanya. Karena seluruh yang tumbuh dan berdiri di atas jagat dan juga segala yang terkandung di dalamnya itu tidak ada yang abadi. Lanjutnya, ajudan Prabowo itu kemudian mengingatkan bahwa tak ada yang abadi di dunia ini. Ingat, banyak yang hancur lebur, hilang, bahkan binasa karena terlalu berbangga diri, lebih dari yang seharusnya. Kami masih berdiri dengan kokoh dan dengan penuh keyakinan, merdeka. Tutup Rizky Irmansyah, ajudan Prabowo itu. Oleh karena itu, Karni Ilyas membela Prabowo. Mengapa Ngabalin tidak turut dibawa KPK? Novel Baswedan tersudut. Masyarakat merasa heran dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak membawa tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Muchtar Ngabalin saat melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Padahal Ali Ngabalin berada di lokasi penangkapan dan termasuk anggota rombongan Edi Prabowo pergi ke Amerika Serikat. Menanggapi keheranan masyarakat, penyidik senior KPK Novel Baswedan akhirnya membeberkan alasan tidak turut membawa Ali Ngabalin kepada Karni Ilyas. Memang, setiap proses upaya penangkapan atau tertangkap tangan yang akan dilakukan untuk diamankan atau diperiksa atau dilakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan itu adalah orang yang diduga sebagai pelaku dengan syarat-syarat tertentu. Bela Novel Baswedan di depan Karni Ilyas. Selain itu, sambung Novel, pihak yang turut dibawa saat penangkapan merupakan orang yang diperlukan keterangannya sebagai saksi untuk menjelaskan peristiwa dugaan korupsi. Selain itu, tentu tidak ikut dibawa siapapun dia, bukan karena beliau adalah pejabat atau apapun, bukan, tapi karena kepentingannya diperlukan apa tidak. Bela Novel Baswedan. Terkait peran Ali Ngabalin, Karni Ilyas pun merasa heran karena Ali memisahkan diri pada saat petugas KPK menangkap Edi Prabowo. Apakah Ali Ngabalin adalah mata-mata? Namun, Novel tidak mau memberi tanggapan dan menyerahkan untuk bertanya kepada Humas KPK. Saya kira
itu nanti Humas KPK yang bicara. Saya tidak bisa wakili. Itu Pak Karni, pungkasnya. Di lain sisi, Arief Puyono, mantan Prabowo, sepertinya senang. Hingga dia bilang, untuk mengobati hati Prabowo yang terpukul, ya, hengkang saja dari kabinet. Sungguh tidak sopan dan lupa diri. Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Puyono, menyatakan ada alasan mendasar hingga kini Prabowo Subianto belum muncul ke permukaan. Ya, mungkin sudah kebiasaan omongan. Apa yang mau diomong? Ya pasti beliau Prabowo sangat terpukul dan malu dengan kejadian ini, kata Arief Puyono. Atas dasar itu, Arief Puyono menyebut satu-satunya obat untuk menghilangkan rasa malu Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu adalah mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Untuk mengobati hati yang terpukul dan malu, satu-satunya jalan, dia mengundurkan diri dari kabinet. Tandasnya tidak sopan. Oleh karena itu, Prabowo harus berhati-hati atas kasus yang menimpa adik angkatnya itu. Kata pengamat hukum dan politik Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, karena bukan tidak mungkin apabila ada aliran uang maupun hal-hal yang mengarah kepada turut sertanya juga akan diusut oleh KPK. Apalagi, ini kan kita tahu dan diakui oleh Prabowo sendiri bahwa Edi merupakan orang dekat Prabowo. Karena, lanjut Saiful, sejak Edi ditangkap oleh KPK, maka kemungkinan Prabowo diincar oleh komisaris anti rasuah itu akan semakin terbuka lebar. Komisi yang lain tentu tersenyum, bahkan terbahak-bahak melihat tontonan menarik ini semua. Sehingga Saiful berharap agar Prabowo Subianto segera menarik diri dari koalisi di periode kedua pemerintahan Jokowi ini. Untuk itu, Prabowo sangat tepat untuk saat ini menurut saya untuk menarik diri dari koalisi. Tapi di sisi lain, Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK tidak berlebihan usut kasus Edi Prabowo. Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja. Jangan berlebihan. Tidak semua orang jelek, ada yang baik, kata Luhut di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Jalan Medan, Merdeka Timur. Kami juga berharap agar asas kasus praduga tak bersalah tetap dihormati. Bagaimana menurut pendapat Anda?